3, 2, 1 mulai ya. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, selamat sore. Jumpa lagi bersama Riki Wiwisana seperti biasa di hari Sabtu jam 4 sore nih Riki hadir untuk nemenin kamu semuanya. Dan spesial juga kita Citra FM bekerja sama dengan PMII Wonosobo ya. Dan sampai nanti 1 jam ke depan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Riki juga menyapa nih buat kamu yang lagi dengerin via streaming dimanapun berada. Selamat sore, selamat bergabung. Kita bakal ngobrol asik tentunya bersama pemuda-pemuda dari PMII Sobat Citra. Dan sekarang ada yang masih kuliah akhir, ada yang masih kuliah semester 5, ada yang udah rampungan gitu ya. Oke, kita sapa dulu nih untuk narasumber kita hari ini Sobat Citra, didatangkan langsung dari PMII ya. PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Iya, ini udah hadir di samping Riki ini ada Mas Nugraha Pandu Julianto, dipanggil Mas Pandu biasanya ya. Mas Pandu ya. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ini mic-nya bisa dimajukan lagi nih, bisa deket lagi ya. Ada Mas Tirta Pandu juga Winata Indah Winata Indah. Iya. Oke. Indah apanya nih? Indah itu sebenarnya organisasi kami yang ada di Wonosobo. Soalnya kan PMI saya ada di PMI Magelang. Iya. Jadi agak jauh nih. Jadi di Wonosobo aktifnya di organisasi di Indah itu. Iya, oke. Sehat ya Mas Tirta. Alhamdulillah. Mas apa? Mas Atta. Atta, iya, Atta aja. Mas Atta. Iya. Oke. Dan ada yang paling pojok ini ada Mas Maulana Fikri. Halo Mas Fikri. Halo, Mas Fikri. Sore. Apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, ini matanya sendu-sendu gimana gitu ya. Memang sejak lahir ya. Memang sendu ini. Pabrik sendu gitu. Justru yang paling fresh ini tadi berangkat. Ini bukan karena ada masalah, karena sendunya ada masalah bukan ya? Sendu hujan ya. Oh hujan ya, ngantuk ya Mas Fikri ya. Oke, dan hari ini kita bakal ngobrol asik Sobat Citra. Dan untuk spesial hari ini kita bakal ngobrol tentang pembangunan daerah berbasis potensi lokal ya. Oke, Riki agak nggak mudeng ya. Tapi nanti kita langsung aja nanya ke narasumber. Biasanya kan harus sebenarnya lebih tahu segalanya ya. Wow. Mungkin Mas Pandu. Oke. Iya, ada pertama kali mungkin kita dari Mas Pandu dulu kali ya. Oke, Mas Pandu. Ini sekarang semester berapa Mas Pandu? Saya semester akhir. Semester akhir ya. Akhir sekali. Ya. Kegiatan-kegiatan apa aja yang sekarang dilakukan sama Mas Pandu nih sebagai mahasiswa akhir nih? Ya, sebagai mahasiswa akhir sih tetap menyelesaikan tugas saya ya. Tugas sebagai mahasiswa, tugas akhir. Ini akhirnya udah berapa tahun nih? Saya sekarang berarti semester 9. Semester 9 ya. Waduh. Biasanya kan cuma semester 8 ya? Iya. Iya, udah enggak apa-apa. Nambah 1 semester ya. Iya, Mas, baru ya? 1. Baru 1. Ya. Mau nambah lagi Mas Pandu? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah cukup, sudah. Oke, Mas Pandu ini ikut PMI juga. Iya, PMI. Saya sekarang masih aktif di PMI Masih aktif. Dan kebetulan saya juga pengurus cabang di bidang saya wakil ketua 1 PCPMI Wonosobo. Wakil ketua 1 PCMI Wonosobo. PCPMI Wonosobo. Wah, luar biasa banget ya. Wow. Oke, ini sebagai masih mahasiswa, terusan di organisasi PMI dan juga cabang tadi ya. Iya. Nah, ini kegiatan-kegiatan sampai hari ini apa yang sering dilakukan sama Mas Pandu? Kalau biasanya nih. saya kan di wakil ketua 1 ya. Saya fokus di bidang internal PMII, di mana di situ fokus kita adalah di pendidikan. Bagaimana di situ kita merawat kader-kader kita, memberikan ilmu-ilmu kepada kader-kader kita agar nantinya mereka setelah pasca berproses di PMII mereka bisa hidup di dunia mereka masing-masing sesuai dengan passion mereka ya. Oke, itu yang dilakukan sama Mas Pandu ya. Dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti sosial gitu biasanya apa aja nih Mas Pandu? Kita sedang fokus riset juga di pertanian. Di pertanian, oke. Dan juga fokus kita masih di sekitar bagaimana sih agar
membuat suatu habit kebiasaan, habit diskusi, habit literasi lah, terutama di Wonosobo. Iya, oke. Dan mungkin juga para petani juga harus ada kebiasaan untuk literasi juga kali ya. Oke. Iya, aduh udah banyak banget nih yang udah ditanyakan sama Mas Pandu ya. Mas Atta, oke. Iya. Kita langsung ke Mas Atta. Mas Atta ini di Indah Institute ya? Iya, di Apa Indah. itu Indah Institute? Indah itu sebenarnya sebuah komunitas riset ya, komunitas riset teman-teman muda yang di Kabupaten Wonosobo, baik itu mahasiswa ataupun yang sudah pasca mahasiswa. Itu Indah itu sebenarnya sebuah singkatan dari Institute for Centralization and Policy Research. Dari Jalan Soekarno Malawi 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Kita masih ngobrol asik ya bersama narasumber kita Sobat Citra. Ada Mas Pandu, ada Mas Atta, ada Mas Fikri juga ya. Ini ada yang dari PMII Wonosobo, Mas Atta dari Indah Institute ya Mas ya. Iya betul. Mas Fikri ini juga dari PMI dan HMP. Oke, jadi untuk 1 jam ke depan Sobat Citra jangan kemana-mana, terus stay tune. Kita bakal ngobrol asik nih tentang berbagai permasalahan ya, tentang pembangunan ya. Oke, tadi kita lanjut ke Mas Pandu ya, Mas Pandu ya, tentang pembangunan nih Mas Pandu ya. Jadi gimana sih menurut Mas Pandu tentang tema kita hari ini, yaitu pembangunan daerah berbasis potensi lokal, di mana potensi-potensi di Wonosobo itu kan sebenarnya banyak ya Mas ya. Cuman belum terangkat ya. Iya. Ini bagaimana sih menurut Mas Pandu? Ketika membicarakan tadi tentang pembangunan lokal dan tadi juga sudah sedikit bagaimana kemudian pembangunan di Wonosobo itu tidak terlepas dari bagaimana membangun sumber daya manusia terlebih dahulu. Kenapa? Agar kemudian mereka itu sudah siap mengolah apa sih yang menjadi potensi di daerah mereka masing-masing. Seperti yang kita lihat, setiap daerah itu kan memiliki potensi mereka masing-masing. Seperti kemudian ada potensi wisata, kemudian ada potensi pertanian, kemudian dan kemudian tentang kesenian juga kesenian, ada yang kemudian bisa dinaikkan gitu kan. makanan. Nah, iya. itu kan banyak sekali. Seperti yang kemudian bagaimana setelah mereka mereka sudah siap nih untuk mengelola potensi mereka. Nah, terus arahnya mau dibawa kemana gitu. Nah, itu kemudian yang kemudian perlu dirumuskan secara rinci nih, bagaimana kemudian agar marketing mereka itu sampai kepada apa yang mereka harapkan, dan kemudian juga bagaimana pendampingan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, terutama agar masih tetap sesuai dengan sasaran. Seperti yang kita lihat bahwasanya banyak sekali kebijakan kemudian yang kemudian mereka masih dari pemerintah itu masih belum bisa menjangkau ke seluruh lini masyarakat. Nah itu juga yang perlu kemudian dirumuskan secara lebih detail lagi oleh pemerintah. Kenapa? Karena kadang dari pemerintah itu sendiri pun belum bisa membuat aturan yang kemudian itu memang sesuai dengan daerah mereka. Kemudian bagaimana itu perlu adanya pendampingan dan advokasi juga. Nah, mungkin itu. Iya, oke. Kalau menurut Mas Pandu sendiri gimana sih cara menaikkan potensi lokal yang ada di Wonosobo? Cara menaikkan potensi lokal. Nah, kemudian bagaimana setiap daerah itu memiliki basis unggulan masing-masing. Nah, yang itu yang kemudian dari ini nih, daerah sini potensinya ini, kemudian memang itu yang kemudian digarap habis-habisan, yang kemudian memang menjadi identitas dari daerah tersebut. Sehingga mereka memiliki ciri khas masing-masing yang kemudian mereka olah secara konsisten. Nah ini yang kemudian banyak sekali dan beberapa
hal yang kemudian masih kurang berhasil itu adalah bagaimana membangun konsistensi mereka dalam produksi gitu. Nah kadang hanya booming beberapa bulan itu kemudian udah hilang lagi. Dan banyak juga seperti wisata-wisata itu kan sempat beberapa periode belakangan ini kan banyak wisata yang kemudian naik, akan tetapi beberapa saat kemudian hilang lagi. Iya. Harus konsisten ya sebenarnya. Iya, oke, gitu ya menurut Mas Pandu. Oke, lanjut kalau menurut Mas Fikri, gimana Mas Fikri tentang pembangunan daerah berbasis potensi lokal terutama di Wonosobo nih? Dimana potensinya kan banyak banget sebenarnya, cuman belum banyak dikenal. Iya. Apa yang harus dilakukan nih? Sebenarnya cara untuk mengiklankan potensi-potensi yang ada di Wonosobo ini mudah sebenarnya. Tetapi kembali lagi, bagaimana tata kelola yang ada gitu. Contoh ya, mungkin saya akan mencontohkan Dieng sebagai ikon Wonosobo gitu. Bagaimana daerah ini mengiklankan Dieng sebagai landmark Wonosobo, kemudian mampu mempertahankan Dieng sendiri gitu. Yang saya lihat akibat adanya eksploitasi wisata yang mungkin intens dari pemerintah daerah maupun investor-investor yang ada di Dieng gitu ya. Itu mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan gitu. Bagus, eksploitasi secara maksimal aspek wisata untuk pembangunan Wonosobo itu bagus. Tetapi yang saya sayangkan adalah pengesampingan aspek-aspek kelestarian lingkungan gitu. Mungkin bisa dilihat pembangunan homestay, kemudian pembangunan wisata yang menurut saya ya, sependek saya ya, itu sedikit mengabaikan keberlangsungan yang ada. Mungkin pembangunan homestay yang mungkin itu di lereng gunung, kemudian mengabaikan keselamatan yang ada, kemudian mengabaikan keberlangsungan nanti ini lereng akan longsor atau gimana. Nah, itu mungkin perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. Supaya apa? Supaya nanti industri yang sedang dibangun ini, industri wisata itu dapat berjalan secara berkelangsungan. Dan juga tidak mengakibatkan kecerobohan-kecerobohan yang lain yang mengakibatkan nanti potensi-potensi resapan keuntungan daerah itu menurun gitu. Karena sektor wisata ini sangat riskan sekali. Karena sangkut pautnya dengan entertain gitu, dengan branding sebuah wilayah. Jadi jika nanti seumpama sektor wisata ini mungkin kurang perhatian, kemudian ada sedikit, ya mohon maaf ini mungkin ada kecelakaan ya dalam sektor pariwisata tersebut, kecelakaan fisik ini, itu kan akan mencoreng nama baik Wonosobo sebagai kota yang memiliki sektor pembangunan di lingkup wisata gitu. Iya, oke. Jadi pembangunan di wisata harus benar-benar diperhatikan gitu ya, Iya, Mas Fikri betul. ya. Oke, lanjut ke Mas Atta. Mas Atta ini kan juga termasuk ini ya, pebisnis juga sepertinya. Amin. Ya, gimana sih cara sebagai ya, maksudnya kayak dari bisnis ya, segi bisnis gitu ya. Oke, ini potensi Wonosobo tuh bisa terangkat gitu loh. Iya, Mas Atta. sebenarnya kalau misalkan berbicara bisnis itu saya bukan ahlinya ya. Tapi ketika diskusi tentang itu ya, itu adalah hal yang menarik. Mungkin sebelum saya arahkan ke sektor bisnis karena memang itu mungkin Mas Pandu atau Mas Fikri itu lebih jago di sini. Amin dulu. Amin. Iya. Amin aja gitu lah. Iya, mungkin ini ya, saya akan memulai dengan beberapa prakondisi yang ada di Kabupaten Wonosobo, terutama terkait dengan potensi lokal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pandu, sudah dijelaskan oleh Mas Fikri juga. Potensi lokal yang ada di Wonosobo sebenarnya banyak sekali, sangat banyak, dan itu sangat potensial apabila kita manfaatkan dengan baik. Mulai yang pertama itu ada pariwisata, kita punya Dieng, Mas. Kita selain Dieng kita juga ada kawasan Dieng-Dieng baru. Ada beberapa Dieng baru yang sedang didesain kan saat ini. Ada Wadas Selintang, ada di daerah mana ya, saya di Selomerto dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Dieng-Dieng baru yang akan kita bangun bersama pemerintah juga. Itu dari sektor pariwisata baru di situ. Terus kemudian yang kedua dari sektor pertanian, pangan, itu kita juga menjadi salah satu sentra loh. Kita punya KSPP, itu program dari kementerian juga mengarah ke Wonosobo. Program KSPP tidak mungkin salah sasaran karena pasti sudah melalui analisis. Itu salah satunya di Kalibiro. Ada beras dan sebagainya. Kawasan strategis produksi pangan lah, intinya kurang lebih seperti itu. Wonosobo itu banyak sekali. Selain ada kawasan strategis produksi pangan pokok, padi dan lain sebagainya itu kan, kita juga punya kopi loh. Banyak sekali sebenarnya Kabupaten Wonosobo ini potensinya. Hanya saja tinggal kita kembali lagi kepada
tanah datarnya dari sektor SDM-nya itu tadi yang mana di Kabupaten Wonosobo secara rata-rata mohon maaf sekali kita baru angka rata-rata lama pendidikan masyarakat kita baru 6, sekian tahun gitu. Jadi rata-rata masyarakat Wonosobo itu baru lulus SD. Baru lulus SD. Iya, dan yang menjadi masalah adalah bukan karena masyarakat itu tidak sekolah. Masyarakat yang sekolah juga, anak-anak muda yang sekolah juga, yang berkuliah terutama yang di luar kota ataupun yang di dalam kota, mereka tidak menemukan jawaban pasca mereka melakukan studi gitu. Jadi mereka sudah berkuliah, sudah mendapatkan ilmu nih dari perkuliahan mereka atau dari studi mereka. Ketika mereka kembali ke Wonosobo, mereka bertanya, "Bapak, Ibu, apa yang harus saya lakukan nih untuk membangun Wonosobo?" gitu. Itu sebuah pertanyaan yang gagal dijawab kan seperti itu, makanya Akhirnya pada keluar. iya, banyak dari mereka akhirnya memutuskan untuk keluar berkarir di luar dan lain sebagainya. Ini bukan salah siapa-siapa, ini hanya sebuah keseimbangan yang belum seimbang saja gitu, yang harus suatu ekosistem yang belum seimbang saja seperti itu. Makanya ketika kita sudah berbicara mengenai pendidikan, kita kelolalah di situ ya, apakah nanti dari pemerintah daerah di tengah keterbatasan finansial bisa menginvestasikan ke SDM yang nanti bisa menjamin SDM tersebut ketika sudah berhasil melakukan studi bisa kembali ke Wonosobo melakukan pembangunan dan lain sebagainya. Dan setelah itu ada suatu sistem-sistem yang diadaptasi nih untuk pengelolaannya. Karena kan tadi dari Mas Pandu, Mas Fikri juga gelisah nih terkait dengan penata kelolaan kan, kebijakan dari pariwisata dan lain sebagainya. Kita boleh nih apabila relevan, sekiranya relevan dengan rendah hati, kami menawarkan adanya pola tata kelola P3 atau public private partnership di situ. Ada tata kelola dari 3 sektor, dari masyarakat, dari sektor swasta dan juga dari pemerintah. Karena bagaimanapun juga pemerintah saat ini di tengah sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini agak jauh, mohon maaf ya. Sepertinya kok malah kalah dengan pasar gitu kan. Sepertinya kalah dengan pasar. Ya walaupun memang pasar seharusnya menjadi kekuatan utama dan diimbangi juga oleh pemerintah, tapi kita kadang kalah dengan pasar juga. Makanya harus ada kerjasama nih antara kita selaku masyarakat dengan pemerintah dan sebagainya. Ditambah lagi setelah melakukan P3 tersebut ya, ada juga loh suatu mekanisme karena kan kita basisnya pertanian nih. Ada banyak juga daerah yang sudah menerapkan seperti sistem bersih gudang dan sebagainya. Kita banyak padi nih di sini. Kita banyak padi para petani juga ketika panen itu kan gambling ya mereka ya. Mohon maaf kadang mereka mengalami harga yang tinggi, kadang mereka juga mengalami harga yang rendah dan sebagainya. Itu kan karena kita kalah dengan mekanisme pasar salah satunya yang bahasa kasarnya. Tapi hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan adanya sistem bersih gudang di situ. Kita bisalah diskusikan dengan lebih lanjut nih mungkin di saat yang akan datang, karena ini juga harus ada riset lebih lanjut juga, tapi itu udah menjadi salah satu potensi. Selain itu juga kita juga bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh salah satunya Kabupaten Purbalingga. Tadi saya baru saja mendapat informasi bahwasanya Kabupaten Purbalingga dengan sumber daya alam yang ada di situ, mereka bisa nih mengelolanya dan bahkan sampai menembus pasar di situ. Maksudnya menembus pasar, mereka bisa mengalahkan pasar internasional. Mereka di bulan lalu kalau tidak salah atau minggu yang lalu malah, ini belum lama, Bupati dari Purbalingga itu melepas kurang lebih ada berapa kontainer gula kelapa diekspor ke Amerika. Wow. Iya, itu sangat luar biasa dan mungkin sedikit banyak kita perlu belajar ke situ ya. Karena soalnya di Wonosobo kan ada juga kan gula, penghasil gula kan. Gula itu juga banyak. Iya betul, gitu Kalibiro. kan. Kita juga punya gula, kita punya kopi, kita punya kedelai mungkin mulai sedang ada dibudidayakan di sini. Kenapa sih kita nggak mengadopsi beberapa pola-pola tersebut? Itu menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Iya, dan tentunya SDM-nya juga harus dinaikkan gitu ya. Iya betul sekali ya. Ini berbicara pasca kondisi SDM sudah terkondisi ya. Tapi kalau misalkan belum, kita lebih baik fokus di SDM dulu. Iya, sebenarnya SDM di Wonosobo tuh nggak kurang-kurang sih. Soalnya ada Unsik juga di mana menghasilkan tiap tahunnya kan S1 yang dari berbagai jurusan gitu kan. Betul yang sekali. tadi dibilang Mas Atta nih, Wonosobo dari research ya, itu kan banyak yang cuman sekolah 6 tahun aja ya kan. Nah, ini bisa nih Wonosobo nanti mungkin untuk pemerintah ataupun stakeholder terkait ini bisa memanfaatkan gitu sekali. ya untuk potensi-potensi SDM di Wonosobo gitu ya. Oke, masih ada satu season lagi, jadi jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol asik masih bersama narasumber kita yang keren banget nih Sobat Citra. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Dan tentunya kita masih ngobrol asik bersama 3 narasumber kita Sobat Citra, pemuda Wonosobo ya, yang sangat luar biasa. Ini ada Mas Pandu, Mas Atta dan Mas Fikri Sobat Citra. Ya tadi kita udah ngobrol juga. Jadi untuk Mas Fikri ini pengen banget gitu ya untuk gimana sih cara
SDM di Wonosobo tuh bisa bisa bersaing gitu ya, betul, dan bisa dinaikkan levelnya gitu ya. betul. Gimana kalau menurut Mas Fikri SDM di Wonosobo ini? Jadi menurut saya ini sama yang dikatakan oleh Mas Atta tadi 3P itu ya Mas. Iya betul. Itu antara sinkronisasi pemerintah dengan masyarakat harus ada dulu gitu. Sinkronisasi ya. Iya, sinkronisasi antara pemerintah dengan masyarakat harus ada dulu. Dan sektor swasta, Ya, usaha, swasta. betul. Swasta, gitu. Betul banget. Karena apa? Karena adanya kemajuan dalam SDM ini kan subjeknya masyarakat. Kemudian eksekutornya adalah pemerintah gitu. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat. Tetapi jika masyarakat sendiri belum tergerak, tidak akan selesai kebijakan yang tadi dirumuskan gitu. Jadi pemikiran saya bahwasanya memajukan kepentingan bersama, memajukan sumber daya manusia yang ada di sebuah daerah adalah PR yang besar. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan pemerintah ini mampu melihat secara jeli potensi-potensi yang ada, sumber daya manusia yang ada, suntikanlah pemahaman-pemahaman dengan cara pendidikan formal ataupun pendidikan non formal yang lain, sehingga kompetensi masyarakat secara umum ini dapat terupgrade gitu, mampu menumbuhkan kompetensi daerah, mampu menumbuhkan kompetensi masyarakat jika masyarakat mau bersaing di luar daerah. Nah, pendidikan non formal ini mungkin seperti penyuluhan tadi, tapi juga harus ditentukan itu targetnya gitu, penyuluhan kepada masyarakat tentang mungkin dunia kerja, tentang sektor-sektor potensi ekonomi yang strategis gitu menurut pemerintahnya. Itu yang harus ditekankan menurut saya. Karena ya sekali lagi komitmen memajukan sumber daya masyarakat secara menyeluruh itu memang berat. Jika sekarang kita lihat berapa persen sih masyarakat yang sadar untuk mengupgrade diri gitu, guna bersaing di lingkungan ekonomi ataupun lingkungan kerja yang lain. Itu bisa kita sadari realitasnya itu mungkin sangat minim. Karena pada era sekarang saya melihat mungkin dengan hemat saya masyarakat cenderung pragmatis. Bagaimana caranya saya menghasilkan uang aja gitu. Tetapi tidak melihat keberlanjutan dari aspek ekonomi tadi, dari aspek kompetensi sumber daya manusia yang ada. Nah, itu pasti akan menyulitkan apapun program dari pemerintah. Karena tadi tidak ada sinkronisasi antara pemerintah dengan masyarakat yang ada gitu. Jadi mungkin adanya penyuluhan ataupun pendidikan secara formal itu penting, dan intensitasnya itu sangat penting pula, karena melihat lagi angka antipati masyarakat terhadap sistem pendidikan yang formal itu sangat tinggi sekali, karena aspek ini semua mengerucut pada satu kata, yaitu kesejahteraan gitu. Kita tidak bisa berkata apapun, kita mau menyuruh masyarakat untuk belajar sedangkan kebutuhan mereka adalah bekerja. Tapi ketika mereka bekerja, mereka tidak akan mampu menghasilkan sesuatu, mungkin menghasilkan uang yang cukup untuk mereka jika mereka tidak memiliki kompetensi yang pas untuk pekerjaan tersebut. Nah, ini kan menjadi PR yang mungkin menjadi benang kusut ya bagi problematika sosial yang ada gitu. Jadi perlunya sinkronisasi dan juga kesamaan pikiran antara masyarakat dan pemerintah gitu. Jika pemerintah mungkin mau mengadakan sebuah pendidikan formal ataupun informal, maka masyarakat di sini harus satu pemikiran dulu, harus disadarkan dulu gitu, bahwasanya pendidikan itu penting, pengetahuan itu penting, guna mengangkat kompetensi untuk dunia kerja dan untuk investasi Wonosobo ke depannya, seperti itu. Iya, oke, luar biasa banget dari Mas Fikri. Dan kita langsung ke Mas Atta juga, di mana Indah Institute ya Mas ya. Ini merupakan sebuah organisasi atau pendidikan atau gimana? Kita lebih ke komunitas riset ya, Komunitas lembaga riset, ya, gitu institusi ya. riset. Iya, jadi sering melakukan riset dan kemudian diaplikasikan. Biasanya seperti apa tuh Mas? Iya, jadi kan saat ini ya, selama ini ya, kami punya beberapa bidang di dalam Indah yang menjadi concern kita di situ. Kita biasanya ya melakukan riset, intinya kita kan biasanya melakukan sinkronisasi, nih bahasanya Mas Fikri, sinkronisasi dengan program pemerintah daerah terutama. Kita biasa berkomunikasi dengan Bapeda, dengan Arpusda juga. Soalnya kan di Arpusda biar bagaimanapun juga itu salah satu sumber ilmu. Kita biasa muaranya. Iya betul, kita senang diskusi dengan teman-teman juga di situ. Nah, kita biasanya aktivitas di situ selain
selain apa mensinkronkan antara yang menjadi tujuan dari pemerintah, kita juga mencoba nih dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda kan. Kita kan memiliki resource yang terbatas. Kita memiliki kemampuan yang terbatas, sumber daya yang terbatas, tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk daerah? Kita bisa melakukan riset di situ ya, walaupun mungkin apabila dibandingkan dengan lembaga riset profesional seperti CSIS, ada CHIPS dan sebagainya, ojo dibanding-banding ke mungkin ya. Kita juga masih belajar. Ya masih 1 tahun. Iya ya masih kan, di 1 tahun Wonosobo. betul. Iya tapi kami senang ketika melakukan itu dan alhamdulillah pemerintah daerah terutama dalam hal ini adalah Bapeda sangat menyambut baik dengan kehadiran kami di situ. Kita berkonsultasi apa sih yang sedang menjadi program dari pemerintah Pak Bu dan sebagainya. Oh ternyata ada ini dan sebagainya. Kita coba breakdown dengan bidang yang ada di Indah. Oh ini ternyata masuk ke sektor pendidikan, ke bidang pendidikan. Akhirnya kita kemarin melakukan riset terkait dengan ini yang tidak jauh berbeda. Minat sekolah, persentase rata-rata lama sekolah dan lain sebagainya. Kita melakukan riset, hanya saja ini masih dalam proses. Terus kemudian selain itu ada juga dalam perspektif politik, pembangunan politik ya. Kita juga pengen karena kan suatu kebijakan yang bagus itu muaranya di politik. Walaupun kita tahu ya politik memang suatu mata pisau, dua mata pisau, iya kan? Iya, walaupun agak sensitif, tapi ini harus saya katakan, mohon maaf sekali, sepertinya politisi ataupun para pengambil keputusan yang ada di Kabupaten Wonosobo ini masih perlu banyak belajar bersama kami juga gitu. Saya juga masih perlu banyak belajar dan juga para pengambil keputusan juga masih perlu banyak belajar karena kualitas politis ini bukan saya yang mengatakan ya, di Indonesia juga Prof Burhanuddin Muhtadi dan juga Prof Yanuar Nugroho pernah menyatakan bahwasanya budaya akademik politisi di Kabupaten Wonosobo itu memang masih perlu ditingkatkan bersama-sama. Jadi kita tidak menyudutkan politisi akan tapi bersama-sama, masih perlu ditingkatkan bersama-sama supaya nanti bisa membuat suatu kebijakan yang lebih baik lagi di situ. Nah, salah satunya adalah tentang representasi perempuan, nanti bisa melahirkan kebijakan hak-hak perempuan, hak disabilitas dan lain sebagainya. Notabene saat ini kita baru mempunyai 1 loh anggota DPRD misal dari perempuan gitu yang ya walaupun saat ini sudah 2 dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Itu menarik sekali dan sebagainya beberapa proyek. Hanya saja ini masih masih dalam proses pelaksanaan. Mungkin di akhir tahun kami sudah siap untuk mendiskusikan. Mungkin boleh nih teman-teman PMI dan teman-teman hukum nanti bisa membantu kami dalam berdiskusi dengan pemerintah daerah juga. Iya, di situ supaya nanti hasil research kecil kami itu bisa didiskusikan dengan pemerintah daerah juga dan lebih jauh dari itu barangkali ada lembaga riset yang memang sudah profesional bisa menindaklanjuti apa yang sudah kami teliti, bisa diperdalam dan akhirnya nanti dari pemerintah juga bisa memberikan kesempatan ya karena kan ada prinsip open government ya. Ada pemerintahan yang terbuka, ada prinsip partisipasi dan lain sebagainya yang itu bisa dikolaborasikan dengan sektor teknokratis gitu. Karena kan sektor teknokratis itu penuh dengan riset kan supaya siapa tahu nanti hasil karya kecil dari kami yang berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo itu bisa diaplikasikan dengan baik gitu untuk ya mendukung sedikit banyak pembangunan yang di Kabupaten Wonosobo dengan rendah hati. Semoga didengar ya oleh pemerintah Wonosobo gitu kan ya Mas Atta karena sudah selama 1 tahun ini ya kan udah melakukan berbagai riset gitu kan. Iya betul. Dari pertanian, pendidikan, politik dan pembangunan juga. Gimana untuk pembangunan di Wonosobo menurut research dari Indah Institute Mas Atta? Ini menjadi hal yang menarik ya apabila terutama ketika tadi menyambung dengan aspek pendidikan yang sudah dikatakan oleh Mas Fikri, perlu nih sekiranya pemerintah mempertimbangkan untuk membuka pendidikan yang formal terutama ya dalam hal ini untuk menggali lah istilahnya karena kan yang tadi sudah disampaikan juga aspek pendidikan, pembangunan pendidikan ataupun pembangunan sumber daya manusia yang saat ini kan memang tahap pralepas landas lah istilahnya seperti itu. Maka dari itu saya senang sekali kemarin ada beberapa perguruan tinggi, salah satunya adalah alma mater saya di di Untidar berencana untuk membuka kampus di Kabupaten Wonosobo terkait dengan pertanian. Saya berharap nanti ya beberapa kampus-kampus yang lain juga bisa membuka kampus yang ada di Kabupaten Wonosobo karena kan ini sangat potensial dan saya berharap dari masyarakat pemerintah juga tidak antipati dengan hal ini karena kan bagaimanapun juga dari adanya universitas dan perguruan tinggi itu baru jembatan, baru gerbang justru. Baru gerbang kan itu adalah salah langkah yang sangat awal sekali apalagi ketika kita berbicara lagi terkait dengan
keberlanjutan pertanian, keberlanjutan lingkungan dan sebagainya yang tadi sudah disebutkan juga, perlu nih adanya prinsip ekonomi circular dan lain sebagainya. Yang alhamdulillah ya saat ini kita kan ada di Jawa Tengah juga. Yang nonton beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah kan Jawa Tengah menjadi salah satu pilot project ekonomi circular di bawah kepemimpinan Pak Ganjar saat ketika itu ya. Dan saat ini sudah berganti, alhamdulillah itu masih bisa berlanjut. Nah, istilahnya kan seperti itu. Nah, makanya gimana caranya supaya nanti ekonomi circular itu bisa berkembang di Kabupaten Wonosobo, artinya pembangunan ekonomi itu bisa dilaksanakan terus, bisa masif terutama investasinya. Jadi kita jangan terlalu antipati juga dengan namanya investasi. Sama halnya seperti Boyolali, ramah investasi itu banyak sekali. Gede banget ya Boyolali. Jalan-jalan gitu ya. Iya. Ramah investasi. Harapannya dari adanya ramah investasi itu juga di Wonosobo ya diterapkan, tetapi juga diimbangi dengan adanya prinsip ekonomi sirkular itu tadi, sehingga nanti untuk walaupun kita ramah investasi, tapi investasinya juga harus ramah ke kita. Gitu. Iya, harus ramah ke kita juga. Harus simbiosis mutualisme. Iya, betul, gitu simbiosis. ya. Dan itu tidak mutualisme ke pemerintah aja, tapi ke masyarakat juga Iya, dong. betul sekali. Mutualisme ke masyarakat gitu. Iya. Betul sekali. Iya, dan ya semoga dengan adanya nanti ada berbagai universitas yang akan ada di Wonosobo ini juga bisa membuka ini ya investasi ya Mas Atta Iya, ya. betul. Oke, kita ke Mas Pandu. Ya masih semangat Mas Pandu ya. Semangat. Sore. Oke, sebagai pemuda dan juga mahasiswa nih Mas Pandu, apa sih harapan ke depan untuk pembangunan di Wonosobo Mas Pandu? Untuk harapan ke depan pembangunan di Wonosobo adalah pembangunan yang berkeadilan. Tadi juga sudah banyak disinggung, tidak hanya adil kepada masyarakat, tapi juga adil kepada lingkungan. Nah itu kan hal-hal yang kemudian sering menjadi ketika kita akan menumbuhkan ekonomi, pasti ada satu yang kemudian dikorbankan, yang mungkin salah satunya adalah lingkungan. Nah, akan tetapi bagaimana kemudian yang kita harapkan, bagaimana pembangunan itu kan adalah berkelanjutan, jangan hanya selesai pada era kita saja nih, akan tetapi kita juga harus meninggalkan Wonosobo yang lebih maju kepada anak cucu kita nanti. Nah dari itu bagaimana pembangunan itu ya harus sesuai dengan prinsip keadilan, tidak hanya keadilan sosial akan tetapi juga keadilan lingkungan. Iya, Nah, oke. itu yang Dan pembangunan harus juga ditegakkan. harus sampai ke ke pelosok, ke desa-desa ya. Kuncinya. Menarik nih Mas Pandu. Iya, kalau menurut Mas Sama menarik ini. menarik banget ya. Kalau menurut Mas Pandu sendiri gimana sih untuk pembangunan sampai ke desa gitu untuk sekarang yang mungkin juga Mas Pandu kan di organisasi juga sering mungkin sama teman-teman terjun langsung ke masyarakat gitu kan. Ketika kita melihat ke desa-desa memang banyak mereka sadar mereka memiliki potensi, akan tetapi mereka masih bingung nih bagaimana kemudian mengolah potensi mereka. Dan dan pengalaman kemarin saya KPM itu juga itu Mas di sini ada ini. Tapi kita mau membuat konsep seperti apa. Nah, ya kemudian hanya terhenti kepada yang penting dibangun saja, akan tapi bagaimana kemudian konsepnya akan dibuat seperti apa, kemudian pengelolaannya seperti apa, kemudian brandingnya akan dibuat seperti apa, sampai ke pasarnya itu nanti akan siapa saja, itu masih belum bisa terkonsep secara mendetail itu, sehingga tadi juga sudah dibahas ya, intinya bagaimana yang penting dapat profit dulu, bagaimana kemudian yang berkelanjutan itu seperti apa itu masih belum bisa, masih belum terpikirkan gitu. Iya, oke, itu Mas Pandu ya. Dan kita ke Mas Fikri, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Fikri, mungkin kayak harapan ke depan tentang pembangunan di Wonosobo nih sebagai mahasiswa semester 5 nih. Oke, sebagai seorang mahasiswa ya. Tapi saya ini mohon izin dulu kepada teman-teman karena saya sendiri bukan putra daerah Wonosobo. Tapi selama tinggal di putra daerah Wonosobo, Indonesia. iya, selama tinggal di Wonosobo punya tanggung jawab dong ya untuk secara moral saya selama 8 tahun makan tidur di sini, saya juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan yang ada. Mungkin sedikit pemikiran dan perkataan saya mungkin bisa menjadi sumbangsi ke depannya gitu ya. Yang saya inginkan, bisa maju lagi Mas Fikri. yang saya harapkan kepada Kabupaten Wonosobo ya, untuk kedepannya mungkin dari pemerintah, dari masyarakat ini mampu meramu sebuah sinkronisasi sehingga menghasilkan sebuah formulasi yang mengangkat Wonosobo baik dari sektor ekonomi,
pendidikan maupun sektor-sektor yang lain sehingga mampu mengangkat derajat harkat Kabupaten Wonosobo seutuhnya seperti itu. Iya, amin. Dan satu lagi nih Mas Fikri, apa sih yang Mas Fikri tertarik gitu loh dari Semarang kemudian pengen berhijrah ke Wonosobo? Wow. Waduh, Itu berhijrah. pertanyaan rumit itu. Apa sih yang membuat Mas Fikri akhirnya memutuskan untuk kuliah dan mungkin 8 tahun ini ya di Wonosobo? Bagi saya mendefinisikan ketertarikan saya terhadap tempat ini itu memang sangat rumit sekali. Rumit, Sesuatu yang ya. sangat susah untuk saya definisikan gitu. Karena semua di sini ada gitu. Hujan pun di sini nyaman, panas pun nggak panasan. Iya, Air pun terus ada. Terus ada. Masyarakat ramah-ramah sekali. Kemudian kalau kita mungkin mau mencari kebutuhan belum terlalu mahal gitu. Iya. Ya itu mungkin menjadi sebuah kenyamanan tersendiri bagi diri saya. Iya. Mungkin yang mengakibatkan saya terus berdomisili di Wonosobo dan dulu saya juga tidak memiliki keinginan menyeluruh untuk berdomisili lama-lama di Wonosobo karena saya berangkat dari rumah ke sini untuk berpendidikan gitu, untuk Iya, sekolah iya. gitu. Tetapi karena mungkin suasana yang sangat nyaman, masyarakat yang sangat ramah, kemudian hal-hal yang mungkin tidak ditemukan di tempat-tempat lain, saya temukan di sini ya menjadi tempat yang sangat dan syukur nanti kecil bisa gitu. memberikan sumbangsih untuk Wonosobo Amin, ya Mas amin. Fikri ya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Terima kasih. Udah jauh-jauh dari Semarang ke Wonosobo ya kan. sampai akhirnya ke Citra FM juga gitu kan. Akhirnya sampai Citra FM. Oke, iya. Kemudian ke Mas Atta nih Mas Atta. Gimana nih harapan Mas Atta ke depan tentang pembangunan Wonosobo dan mungkin melewati Indah Institute? Iya, terima kasih. Jadi kata kuncinya adalah pada satu sebenarnya kata kuncinya. Setelah tadi ada sinkronisasi, kita lanjut kata kunci selanjutnya adalah adanya harmonisasi. Ini yang paling penting ya antara pemerintah, terus kemudian masyarakat dan juga sektor private juga. Di mana saya mengapresiasi dengan sikap dari pemerintah Kabupaten Wonosobo saat ini sudah terbuka ya, sudah berupaya untuk mengajak masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan lain sebagainya. Dan saya berharap dari adanya hal tersebut juga gayung bersambut juga oleh masyarakat. Saya berharap masyarakat juga nanti bisa ikut partisipasi ya, partisipatif dalam rangka pembangunan sehingga harmonisasi itu bisa terrealisasi persis seperti tagline-nya Wonosobo saat ini, sesarengan bangun Wonosobo. Iya gitu ya. Oke, luar biasa banget dan tanpa terasa udah 1 jam gini ya Mas. Ini kayaknya kalau misalnya ngobrol bareng narasumber kita bertiga ini bisa seharian. Ya. Bisa nambah 1 hari lagi gitu ya. Oke ya, semoga sukses dengan Amin, dengan apa yang amin, dilakukan amin. di bidangnya masing-masing gitu ya. Luar biasa banget ya lihat pemuda-pemuda Wonosobo ya kan. Amin. Bisa berkarya dan bisa memajukan Wonosobo dengan jalan mereka masing-masing ya. Oke, terima kasih ya buat Mas Pandu, Mas Atta dan Mas Fikri udah hadir ke Citra FM. Semoga nanti bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda juga gitu ya. Sukses dengan Indah Institute-nya. Amin, Ya, Mas terima Atta, kasih. sukses juga dengan PMII-nya. Terima Mas kasih. Fikri ya di PMII dan di HMP. HMPI. Ya, HMP Ilmu Hukum gitu. Himpunan Himpunan Mahasiswa. Luar biasa banget ya. Oke, demikian Sobat Citra untuk talkshow spesial kita hari ini. Terus nantikan untuk Sabtu depan. Tentunya hanya di 98.8 Citra FM Wonosobo. Dan akhirnya saya Riki Wisana pamit. Keep Wonosobo Asri Forever. Wassalamualaikum. Pareng.